Kualat temenan. Ya ora kek. Aku kan ora ngerti, Pak. Enggak tahu. Dari tadi saya megangin ini dari tadi loh. Jenengan baru ya saya tidak tahu yang kalau misalkan ini saru ya ngamburannya lah. Iya, kita nemu nggak sengaja tadi kapluk kayak gitu nyatanya sih. Lah, ini pegang dulu. Nih, Tambungi barang. jadi ceritanya jenengan tadi lagi kasih minyak gitu, Ya, lagi di rumah. kita minyaki. Malah langsung Curut mabur. tak beda-beda ki maring ngene. Beneran lah sampean pas den kene makan aku takut gimana lagi ngeresek Itu biasanya mencelorot berarti bener-bener isi itu loh. Bang, Dasarnya kau lihat ngendi sih? saya isi. Isinya apa, Angger Bang? ora isi. Orang mungkin sekinyong sembung bilang wibawanya kayak apa ya? iya, iya biasanya mencolot berarti Biasanya karena isi ya. Biasanya yang datang ke jenengan itu minta apa aja? Wibawa banget. Minta air untuk apa maksudnya kesembuhan, untuk penglaris apa Ya untuk apa? jelas. Berobat lah ya. Oh, berobat. Contohnya, Makanya contohnya. aku ngomong kan gue penguripan. Iya, contohnya. Ini ada wong lumpuh ya. Lumpuh. Tak kamarin gonku. Iya, Jadi wis berobat ngendi Pak? Tekan ngono. ditetek apa kayak itu? Oh, tetek ndasmu. Ndas namanya. Cukup dengan banyu. Sikona banyu segelas cukup ya. Pucuke. Pucuke. Ya pucuke nek kabehnya ora medeng, Mas. Ya bener-bener cilik. Pucuke tok. Minum nak. Dong dinane. Tekan ngono malih. Mlaku. Ya, salam aku menit dengklek. Sing bengklek anu lumpuh bawaan lahir. Wis ora ngerti. Anu isinya apa sih kue, Mbah? Isinya jerone? Iya, Ana Mbah, apa sih? Jadi tua banget ya, yo. Yes. Kodame jenenge wis. Oh, Oh, iya, penguripan temenan aku. Ya rahasia kodamnya Ya berarti. jelas. Itu rahasia Mas kodamnya. Sing dimaksud penguripan ke kepriwe sih maksudnya? Lah gue Demi pahalan, Bang. gue jalukan. Jadi ana sing jaluk banyu. Aku gak mau ora apa-apa sih iki. Ya. Sambil wis main boke teng suku anyar. Oh iya, gue batik main ya gue. Pekalongan ya. Kalau lah sindal be. Ya. Ya, Betul. sing terus dicil kalau tali kae. Sudah Oh, capit. sing ana ganjalan pakune. Punten ke Mbah. Ya. Aja terlalu percaya banget karo benda sampai menduakna Gusti Allah. Wis ya ora kayak gue. Anu kepriwe berarti? Itu kan nyatane kayak gue nyatane. Yang enggak maksudnya gue termasuk dari Menyekutukan. ya Sri. musrik. Ya mohon maaf nih ngampurannya sebelumnya, tapi memang ajarannya di dalam Islam seperti itu sih. Bilang Islam Ya kok tadi di dalam Ya, yang masuk kata-kata ngomong Islam, apa aja, ya. Mas? pakaiannya juga udah Iya kayak gitu, kayak mirip Pak Haji. Kita lu Gus ya ini yang Gus ya. kok patutnya wong tua ya kan ngene kan iki ya. Patut-patutnya kan ini kan kaji harusnya ngomong gitu loh. Ya makane iki yang kandhane kopat. Kaji yang harus daftar sini. Walaupun daftar lah. Ya duitnya nyelengi gitu Ya. ya. Ya ilah loh. Mangkat wis kaji. Belum tahun maning. Bikin daftar, Bang. Ya wis daftar. Jadi karena keyakinan yang cewek. Iya. Ana wong sing tahu mesti mati. Kita kan yakin banget orang. Oh ya pasti kita. Kenapa menilai untuk kayak Pak butuh? Lah gue malah terutama nek nggo sing masalah cangkem badara lah. Kalau coba bukan cangkem lara. Dengoren. Pokoknya Aduh, ada kayak gue Pak butuh. Mengatur butuh. Iya, jadi kasih amat nom yo. Butuh baik. gowang apa? Jora Ah, anggap bisa katanya ora gowang. Jora anak kodame. Yung pusa ko yung nyatagi blue. Kamu main. Udah dilandap. Itu jenenge bocor ora ngerti apa-apa, Mbak. Menang. Si kondom man. Berarti gue harus merubah kehidupan jenengan ya, ekonomi ya sudah menjadi Lah seperti sing kondeleng iki lah, Mbok. Generator kaji ku. wis suwe apa, Mbak? Wis suwe anu nyekel iku.
Ya kurang lebih sana rong tahunan lah. Oh, 2 tahun. 2 tahun sudah daftar kaji ke Selko. Gara-gara pusaka yo. Itu Kan berpirang ngomong tahun penguripan dia. daftar beuru. Berarti udah trateni we yo. Ya telaten sih ibaratnya ya. Wong ada dagang beras. Telaten itu ya Hasil kasih. Iya, telaten itu ya ditangkas. anu ngamburane. Sekarang udah trateni dari Setiap orang yang datang meminta air jenengan anu dibayine pira? Seikhlasnya apa mereka anu matok rega. Oh, tergantung. Enteng apa? anggaran untuk Tara untuk ya lara untuk ngenteng. Ala untuk ya belum mati Pak. Ngungkuli mantri. Ya pek kaca pira ora, tapi kan pasti mari. Oh, Orang kan bisa bolak-balik pek pisan. Ini cokotula ya, mari cokotula. Kalau ke mana dapat? Pira gue? Ya masih ada 1000 lah. Oh, sejuta itu saya mau kayak gitu. Oh ya bener 2 tahun daftar kaji. Mulanya. Tapi kan gimana? Tapi itu benar-benar sembuh kayak gitu. Wah, buktinya pang pada teka, anggar mari kan mungkin pada teka. Iya gitu. Ya salah apa lah. Intinya yang penting yang ngono. Oh ini wong wis kusingan tong. Karyawan. Kau ngono ya. Mungkin saya pada tokol ya. Anu juga Mas. Kan Ini ngambil guyu kayaknya guyu. Anu ngamburane. Kayak kita Mas. Guyu. Kayak kita kemarin Rika gue mandan betul-betul aneh-aneh. Gojek kusine kepriwe. Lantai ngonggolet. guyu bae. Guyu bae Mas. Anu iya, Pak Kuto. Arep guyu bae ora apa-apa Mas itu. Kusine tau sariawanen. Pangat langkung tuh growongnya si Gun. Aduh alah. Ya maksudnya kejelas keguguk kemutan wongen dean. Ya lanang wadon apa ku lanang-lanang tok iki sing ditangani. ya aku ya pokoknya sama kan itu Kak pasti tak tahu. Oh intinya Terbuka nulung. lah ya. Sing pedapen ngeliat jodoh bisa apa Pak Kuto? Ya, pokoknya segala macam penyakit, Segala macam segala masalah. macam keluhan dari teka baik. Kok tengah ngerti nama kok. Zaman modern dikit lah ya. Gusine entong priwe Mas. Masuk wis yo. Pasti cara untuk pasti teletek Ya, main. oke. Orang-orang sing jare gusine ora ana babar blek ki ora. Kusine tau sariawanen. Sariawan. Kepriwe rasane? Ada sariawan ya. Iya sariawan Pak. Banyak maksudnya. Adem anu sing rokok kok njaluk ya. Lho jere hidupane wis Penguripan kok ngene. Ya. Nang udah-udah ya ora mungkin nyong kemuten wong gretak ning meja. Yo ikhlas mok jaluk ya. 300.000. Alah gampang Ya karo wong kudu tolong menolong. Ya siap. Iku bandrol. iki kok pambreng ngomong. Ya wis kana lah, Rika. Tapi ya Anu wis ketemu iki pusakane, Bok. tapi ya jadi terus-terus. Nah, maksudnya paling ora ya misalnya duit wis kumpul, gawe tempat usaha. Ya nanti dagang apa ya. Dan wis kepenak iki. Iya, kepenak iya karuan. Pokoknya berjasa banget lah mari. Iya, iya. Kehidupan ini. Ya wis. Cuma sing diingat-ingat jangan menyekutukan Ya. segala masalah penyakit apa sing nyembuhna Gusti Allah. Mungkin memang perantaraan jenengan. Ya iku dadi ora keliru banget. Tapi sembahyang mau dicempok. Halo. Kowe temenan ya, Kang butuh. Ya karuan sih Rika sampai kapan ya butuh bae gue. Cuma ya tulung aja teman-teman maring gue. Ya jenenge iki ya. Ya maksudnya kan Jen, anu nganggo minyake pirang gendus sing wangi banget gue. Mambune Wong oleh minyak khusus lah. khusus kowe. Khusus. Angel iki koletane. Oh ceritane lengane kuwi nggo mangan kiye kodamen ning jero. Iya. Ya ora jaluk ngene tak mae bae. Oh, mbok dijari bae. Kan pati-patine Iya. Wong ora jaluk ngene, wong ngono. Kate ya sirawange nyong ya empani lah. oh ya balas budine Kak. Ora jaluk ngene ya.
Yang ngampurane ya, iki wis mbok hentikan banjire nyong. Ya ono orang ngerti. Ya kok dempani maning bae njaluk ngampura. Wis ngotek ngomong lah, ngomong. Ya, Marcel, Ora saya namanya Marcel, jangan jangan ngampura ngampura. Gusti kan lu, Mbah. Kan urung ngerti apa-apa, Mbah. Bocah, saya bang. Bocah. Wis ya suwun banget ya. Ya salam. Yang seneng Pamit disit lah. Iya. Sehat-sehat dan wutu-wutu ya, Pak. Oh, Butuh ket ganu. Ya, wak butuh. Boleh teket. Senemune lah wong pakal. Yes ya, kia kesul kira kok ya. Ya, Ikhlas mbok. Ikhlas ya, Pol. Hati-hati. Nabrak. Con. Orang remang juga. Kepaduk iki. Pedegelung ora kesimpulannya tahu nggak mas? Kesimpulannya apa? Padahal yang makhluk yang dimasukkan ke dalam apa tadi pusakanya itu Enggak seneng. itu saja sudah tidak betah dan tidak senang. Tapi atas keyakinan dengan batinnya dia sampai akhirnya memang diijabah oleh Gusti Allah. Belum. Kita dia cuma mengatakan pokoknya dia tidak minta pun saya kasih minyaknya sampai bareng pokoknya. Dan dia juga pas ditanyain yang apa? Yang isi di dalam juga nggak tahu. Masa cara mamanya orang ngerti jeroni siapa gitu. Kan biasanya kan itu kan turunan mama tuh anak pusaka kan ada rumah tuh kemi Ageman. ya ageman mau bisa nulung uripanmu ya karena penuh dengan keyakinan. Tapi tahu apa enggak Mas? Itu kenapa jadi beruntung? Keyakinan mas. Bukan, karena tinggal di Indonesia. Kalau di Amerika nggak mungkin pelaku. Ya nggak tahu juga. Siapa tahu pusakannya dipamerin kayak gitu. Ngatur. Kita menghargai ini namanya Ageman. menghargai seni. Allah, siapa lagi bingung malah guyu gara-gara kayak gitu. Nudin jenengannya. Nudin Wutu. Bingung apa sih? Bagi yang ngompong silakan hubungi nanti kan namanya Yang gusinya rintil. Jangan kameranya mas. Jangan kameranya aja. Saya belum sana. Siapa Kiko? Mas Danang. Guys, siapa Kiko? Oh, Dek. Apakah Kiko ring? Korin itu kayak bawa buku tiga korin masih sakit. Ini Bang. lakukan yang dengan bisa saja. Lagi mau curhat ya bu. Jangan marah. Monggo. Assalamualaikum. Tangannya dingin banget Tuan. Oh iya tangannya masuk. Kalian benar-benar bersedih mendengarkan curhatan. Ya bersedih perihal apa dulu ini? Seperti ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Oh, Namanya mencerminkan gigiku. Bagus. Kalau boleh tahu, nama kalian itu siapa? Dasek. Salaman mani. saya Gundos. Saya Sobun.
seperti ini. Sebenarnya saya sudah memperhatikan kalian. Sudah beberapa hari saya memperhatikan kalian berkeliaran di hutan. Saya rasa kalian itu memiliki kesamaan yang sama dengan saya. Sedang mengalami kebingungan. Jenengan lagi bingung. Hilang arah. Hilang arah. Terutama membaca alam ini. Apakah hanya saya yang merasa dunia ini sudah tua? Benar. Ya, jenengan gak salah memang Tuhan. Dunia ini memang sudah cukup tua. Tapi untuk ditinggali manusia. Jurus apa, Dos? Dulu mungkin alam bisa dibaca. Hujan bisa kita tandai. Kemarau bisa kita hitung berapa lama. Tapi sekarang sudah tidak beraturan. Ditambah lagi penyakit bermacam-macam. Bukan hanya dari golongan manusia saja yang terkena penyakit. Dari bangsa seperti saya, bangsa seperti kami pun merasakan imbas dari tuanya dunia. Ya. Memang beberapa tahun ke belakang di dunia kami khususnya manusia itu terjadi pandemi yang cukup panjang. Yang kami juga tidak tahu apakah itu tanda-tanda dunia sudah tua atau bagaimana. Saya rasa tidak lama dunia yang kita pijak akan segera hancur. Maksudnya kiamat. Menurutmu apa yang harus kita siapkan setelah dunia ini hancur? Menurut saya yang kita harus siapkan itu bukan setelah dunia ini hancur, namun sebelum dunia ini hancur. Kalau menyiapkan setelah dunia ini hancur sudah tidak ada. Yang ada hanya hari pertimbangan, pertanggungjawaban di akhirat sana. Jujur saja, saya sudah berkeliling. Tidak ada makhluk yang sepemikiran dengan saya. Ketika saya menghampiri makhluk, seakan mereka tidak memperdulikan, apalagi untuk membaca alam. Ya, saya yakin ini adalah takdir Tuhan yang disiapkan. Kita sebagai makhluk mau tidak mau harus menjalani ketentuan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya berbicara dunia ini sudah tua? Bencana ada di mana-mana. Banjir tiba-tiba datang. Iya. Memang ada segelintir makhluk yang terkesan cuek akan hal ini ataupun menganggap ini biasa saja dan bodoh amat tentang tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita.
Cuma tidak bisa dipungkiri, memang itulah kenyataannya. Ini yang terjadi saat ini. Saya yakin kalian masih muda, yang seharusnya malam untuk beristirahat. Kalian mau berjalan-jalan, tentunya kalian memiliki pemikiran yang sangat luas. Saya yakin kalian juga pemikiran dengan saya. Memang seperti itu adanya sapi. Dan terkadang kekacauan yang terjadi di dunia ini juga disebabkan oleh kita sendiri ya. Iya. Adanya banjir, adanya longsor. Kita yang tidak bisa menjaga nafsu kita di dunia ya. Betul. Ini adalah imbas dari apa yang dilakukan oleh manusia dan semua makhluk. Kalian tahu atau tidak? Di akhir-akhir sekarang ini banyak yang dalam satu keluarga itu saling adu mulut, saling salah paham, saling meninggikan keegoisan masing-masing. Karena hal sepele. Andai saja hal itu tidak terjadi, mungkin kita semua tidak akan merasakan kebingungan. Drama apa yang sedang diturunkan oleh Tuhan. Banyak anak yang durhaka, tidak mau mendengarkan orang tua. Banyak manusia-manusia berzinah di mana-mana. Ujung-ujungnya, jika alam ini merusak, tentunya bukan hanya mereka saja yang melainkan kita yang tidak menjalani Kita terkena imbasnya. Bagaimana caranya menyadarkan mereka agar tidak melakukan hal seperti ini? Saya rasa jika saya sendirian itu mustahil menyadarkan mereka. Apalagi saya tidak pernah bertemu dengan mereka. Tiba-tiba saya menegur. Mustahil mereka akan percaya dengan omongan. Kau merasa seperti itu atau tidak? Ya, kita merasa hal yang sama. Cuma kita juga bingung ya Terus ya. Bagaimana cara kita mengingatkan karena kita hidup di dunia ini juga memiliki pola pikir kita masing-masing. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik versi diri kita. Kalau menurut saya, supaya tidak terjadi hal-hal semacam itu, zina, durhaka kepada orang tua, mungkin saja kita harus kembali ke agama kita masing-masing. Karena yang saya yakini, agama apapun itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Adanya manusia ataupun makhluk lain berbuat seperti itu, durhaka, berzina, itu kan karena mereka mungkin jauh dari ajaran agama seperti itu. Sekarang banyak sekali makhluk ataupun manusia jika diberikan ujian dalam kebutuhan mereka sangatlah pendek pikirannya. Tidak jarang dari bangsa
seperti kami dimintai bantuan. Seolah-olah manusia itu makhluk yang paling tidak punya. Padahal yang namanya kekurangan bukan hanya dari satu atau dua manusia. Tentunya banyak yang mengalami. Iya toh? Iya benar. Andai saja pikiran mereka itu, mereka mau berlatih berpikir yang sangat luas, melihat luas. Hidup di dunia ini bukan hanya semata-mata mencari materi. Ya, Yang saya herankan, mereka sudah hidup berdampingan, memiliki saudara, tapi kenapa pikirannya itu tidak mau dicocokkan dengan saudaranya? Ada masalah, ambil tindakan yang menurut mereka itu paling benar. Salah satunya ya mencari kekayaan dengan cepat. Padahal semuanya sudah dijamin oleh Tuhan. ya. Bukankah seperti itu? Ya, saya setuju. Saya lihat dari apa yang kau ucapkan, kau merasakan keresahan yang teramat luar biasa. Jika bukan kita yang menjaga alam ini, dunia ini, siapa lagi? Pagi hari biasanya ramai sekali kicauan burung. Tapi di akhir-akhir ini, karena sifat serakah dari manusia, untuk mendengarkan kicauan yang merdu itu sangat sulit. Kau merasakan itu atau tidak? Ya, memang benar sih, banyak yang memburu, banyak yang melakukan hal itu. Tapi mau bagaimana lagi ya, kita mau mengingatkan satu persatu makhluk hidup yang ada di bumi ini, itu adalah sesuatu hal yang berat ya Mas ya. Berat. Mungkin bisa dilakukan, tetapi itu butuh waktu yang sangat lama. Dan itu juga tidak melulu bisa diterima dengan pola pikir mereka. Ya. Karena manusia seperti kita memiliki akal pikiran masing-masing, memiliki polanya masing-masing. Mungkin baik di saya belum tentu baik di mereka seperti itu. Mereka yang diberikan kesempatan, diberikan jabatan, tapi tidak menjalankan. Sosok pemimpin yang harus mengatur bagi mereka yang ada di bawahnya. Kebanyakan semuanya diajak oleh pemimpin itu demi memuaskan nafsu dari pemimpin itu sendiri. Ya, itu orang meluluhin loh. Jangan pemimpin. Lucu ya. Lucu. Jika memang
bumi ini sudah tua dan benar-benar mendekati kehancuran dunia ini. Yang bisa kita lakukan sekarang mungkin hanya memperbaiki apa yang terjadi kepada diri kita ya Mas ya. Menyadari kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kesalahan itu, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk diri sendiri saja terkadang terasa sangat sulit mengingatkan diri sendiri, apalagi harus mengingatkan setiap makhluk ataupun manusia yang ada di muka bumi ini. Itu fakta yang terjadi. Seperti ini. Ya, kau bisa lihat buku ini. Biasa lihatnya. Saya kemana-mana selalu membawa buku ini. Buku apa itu Tuhan? Ini adalah buku catatan saya. Sejauh ini lembarannya masih kosong. Kemana-mana saya membawa buku ini untuk mencatat nama bagi mereka yang mau bersahabat dengan saya, mau mendengarkan curhatan saya. Tapi nyatanya Kosong. mereka tidak mau. Padahal saya hanya mencocokkan pikiran saya kepada mereka. Apakah mereka sama seperti saya, membaca, melihat tanda-tanda alam yang sudah tua. Kalian berasal dari mana? Kami berasal Banyumas. dari wilayah bernama Banyumas. Cukup jauh dari tempat ini dan kami memang sedang sedikit ada keperluan di tempat ini. Apakah kalian sudah terbiasa melihat bangsa seperti kami? Saya lihat kalian melihat bangsa seperti kami sudah tidak heran. Melihat wujud saya tidak takut. Ya, mungkin bisa dikatakan demikian. Cuman kalau untuk rasa takut itu manusiawi dan itu sudah pasti ada. Karena Cuman ini sudah terbiasa. dan kami mencoba melawan rasa takut itu. Kalian luar biasa. Tidak terlalu berlebihan kalau menganggap kami itu luar biasa. Kami manusia yang biasa-biasa saja dan masih perlu belajar banyak dari sekitar. Contohnya dari jenengan yang sangat kritis terhadap tanda-tanda alam yang terjadi dan menganggap dunia ini sudah tua. Baru kebetulan. Masuk angin mah. Dari semua ucapan kosong saya, kita sebagai makhluk diberikan pikiran dan akal. Apa iya kita hanya berdiam diri dan pasrah dengan kehancuran dunia yang sudah dekat? Jujur saja, kami pun sebenarnya tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk mencegah semua ini, karena ini tidak mungkin dicegah. Ini pasti akan terjadi. Ini adalah sesuatu hal yang pasti. Namun memang itu sangat dirahasiakan oleh Sang Maha Pencipta. Kapan terjadinya? Menurutmu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk paling tidak bukan mencegah, apa namanya itu? Ya menjaga bumi ini agar tetap asri. Ya, Ya seperti itulah.
agar tetap aman ditinggali seperti itu. Menurut saya, jika kita sudah peka dengan tanda-tanda itu, akan ada hancurnya dunia ini. Dunia Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi siapa saja mereka, dan bagi mereka yang terpilih. Ya, Tuhan memang sudah menjanjikan itu. Siapa-siapa saja yang sudah dipilih Tuhan akan ada tempatnya. Dan di mana tempat itu indah ya. Makanya kita di dunia, ketika masih hidup di dunia, sering-seringlah berbuat baik supaya nantinya ketika kita sudah meninggal ataupun dunia ini sudah berakhir, kita akan mendapatkan tempat yang indah di sana. Duh, masuk angin. Dundo loh, empuk-empukan. paten banget. Dunia ini lucu. Saya menemukan suatu tempat yang dimana tempat itu adalah, menurut saya itu adalah tempat yang sudah disediakan dan sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka, manusia, mereka semua makhluk yang terpilih. Saya yakin adanya saya bertemu dengan kalian itu adalah lantaran dari Tuhan bahwasanya kalianlah manusia-manusia terpilih yang nantinya akan menghuni tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Amin. Saya yakin tempat itu tidak semuanya bisa mengetahui. Amin. Semoga saja yang kau ucapkan itu adalah sebuah doa dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Sang Pencipta. Saya yakin tempat itu akan memberikan semua apa yang kita butuhkan. Ketika di dunia ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, di tempat itu pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu adalah janji Yang pasti. Tuhan kepada hambanya. Ya, semoga saja dengan adanya pertemuan ini di pagi hari, kita dengan Tuan Gigih Tidak usah memanggil Tuhan, panggil saja Gigih. itu benar-benar pertemuan di mana kita bisa saling menyadari kepada diri kita sendiri Dan diberkahi. dan diberkahi. Seperti ini. Bagaimana Tuhan? Tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebenarnya tidak jauh. Dan saya sudah pernah masuk ke sana. Maksudnya? Ya seperti tadi yang saya ceritakan. Tempat itu adalah tempat paling nyaman
bagi mereka makhluk-makhluk terpilih oleh Tuhan. Tempat yang sudah disiapkan, tempat yang membuat kita bahagia, tempat yang dimana kita tidak usah bersusah payah menjaga, karena semuanya sudah memiliki tugas masing-masing di tempat itu. Tempat itu bernama Lopu. Itu adalah tempat yang Mas, benar-benar, Mas dengarkan dulu. tempat yang benar-benar dihuni oleh makhluk-makhluk terpilih oleh Tuhan. Adanya saya menghampiri kalian, saya meyakini kalian adalah makhluk-makhluk terpilih, makhluk-makhluk yang hebat, makhluk-makhluk yang sangat layak menghuni Lopu ini. Lopu. Iya, Lopu. Tempat seperti apa Lopu itu, Tuan? Apa yang ada di sana? tempat itu sangat luas. Semuanya sudah disediakan. Makanan, tempat tinggal. Semua. Jika manusia menginginkan apa, makhluk apapun yang masuk ke sini pasti akan dijamin tidak akan mendapatkan kekecewaan. Dijamin. Dijamin. Dijamin oleh siapa, Tuan? Untuk sementara ini, pemimpin yang sangat hebat, yang sangat bijak, itu adalah Walaksambika. Berarti nama pemimpin di tempat yang bernama Lopu itu yang menurut jenengan itu sangat indah. Iya. Sekarang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Walaksambika. Walaksambikala. Dan sudah ada beberapa dari golongan manusia yang bertempat tinggal di sana. Mereka mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Itulah yang saya cari, kepemimpinan yang sangat bijak. Nah, Bisa terus hadir. cara masuk untuk ke Lobu itu bagaimana caranya? Kita harus melakukan apa, Tuan? Sangatlah mudah. Dan saya kebetulan sudah bertempat tinggal di sana cukup lama. Saya tinggal menulis nama kalian. Nanti saya bawa nama-nama kalian dan saya laporkan kepada pemimpin Walaksambikala. Tidak lama ada surat putusan. Lalu saya bisa menjemput kalian. Tidak ada syarat yang susah. Karena tempat itu adalah tempat yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia dan makhluk-makhluk terpilih. Lalu apa yang dilihat dari kami? Kenapa kami terpilih? Jujur kami merasa senang, tetapi kami juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang membuat kami itu terpilih untuk bertempat tinggal ataupun Masuk ke dalam Lopu itu. Saya membutuhkan makhluk-makhluk yang mempunyai pikiran luas. Saya yakin kalian adalah manusia-manusia yang memiliki pikiran yang luas, akal yang sangat cerdas. Dan saya rasa tempat kalian yang paling layak di Lopu itu. ya seperti ini saja Tuhan. Mungkin Mengingat dunia ini sebentar lagi, karena dari tanda-tandanya sudah tidak bisa dibaca, pasti akan hancur. mungkin kita bisa tertarik
dengan tempat itu. Cuma kan kita juga masih memiliki keluarga, memiliki anak, istri. Kita juga perlu berbicara secara baik-baik kepada mereka. Benar. Tentunya apalagi yang sudah berkeluarga, jika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kita tidak boleh untuk diri kita sendiri. Ya, Melainkan benar. keluarga harus mendapatkan hal seperti itu. Benar, Tuhan. Jika kalian ingin mengajak keluarga kalian, saya yakin keluarga kalian juga sama. Mereka adalah makhluk-makhluk terpilih. Melihat dari kalian, seorang laki-laki, dan saya yakini kalian semua adalah makhluk terpilih. Keluarga kalian pun sama. Berhak mendapatkan tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, berarti kita kan paling harus berbicara terlebih dahulu. Sebenarnya kita juga ingin melihat sekarang, cuma kan waktunya yang belum tepat. Paling kita bisa bicarakan nanti lagi jika kita sudah bertemu dengan keluarga. Kita juga harus memastikan tempatnya seperti apa. Nah, setelah kita sudah mengetahui semuanya, kita bawalah keluarga kita Ya, sana. jadi seperti ini Tuhan. Layaknya orang ingin membeli rumah, paling tidak kita harus menyurvei ataupun melihat rumah tersebut yang nantinya akan kita pinang. Iya. Dan kita nantinya akan mengabarkan kepada keluarga kami, ini loh rumahnya sangat nyaman, semua fasilitasnya ada, semua disediakan, kan seperti itu. Biar mereka juga senang. Ya, mereka yakin. Ya, Baiklah, jika itu adalah pendapat kalian, silakan dirundingkan dan saya siap mengantar kalian. baiklah. Terima kasih ya Tuhan ya. Senang bertemu dengan Senang, kalian. senang juga bertemu dengan Tuhan. Itu penawaran yang sangat bagus dan semoga saja keluarga kami tertarik. Terima kasih. Baiklah, Monggo. saya pamit. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ngomong di sini. Oh, aman. Yang tergitu. Katanya, aku kemutan hal Pak. Dari kejadian ini, saya ingat sama waktu kamu datang ke rumah saya, waktu itu Mbak. Kau kan ngomong pelan, ujung-ujungnya hutang. Nah ini maksudnya dia merayu. Ujungnya nawar. Promosi. Kejadiannya kan gini mengingatkan Ya enggak. kamu. Awalnya kita expect loh Mas. Awalnya kita Ya, expect. paham. Expect bahasanya iya. Membicarakan mengenai alam. Malah paling kita dengar yang namanya Kok yang selalu kayak gue ngetrik. Ujung-ujungnya mau nih. Tapi kan ini informasinya tidak dapat juga. iya. Ini gitu malah di situ nengok. Oh, itu bilang Kok masuk akal sama kakak ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ada maunya. Yang dekat-dekat panjenengan penuh dengan welas asih. Hati-hati bisa jadi itu adalah jebakan. Jangan mau Ya, ya tidak boleh seuzon tapi ya dicermati karena mau benar-benar. hati-hati. Hati-hati kan banyak makna. Lihat endingnya. Udah ya. Munggah. Enggak boleh. Pro Bali lah insyaallah. Itu betul boleh badannya. Tong berita yo. Hah? Tong berita. Itu gel-gelo mari ngundanya iki. Sel. Ditengene lho lah. Nah, aku mantan drama. Ya mari nyenong tuh jam Iya, dia. ya sepisan ya silaturahmi. Polisinya apa yo gitu. Oh nyanjung disit. Makanya abang ngilang nih gue. Mending kok wong loro ditemoni nyung ora. Dos transfer 200.
tutup poin dan saya tidak melihat mukanya. Pilih 100. Mari nyetak kowe lah. Anak kopi ora, Dik. Kopi kurang banget. Pinjam 100 biar silaturahmi tidak terputus. Anaknya mbah, ya teh ngono. Niat ngopi malah ujung-ujungnya Dikupuk. nembung. Jodoh ke Mas? Kuwi nembe PDKT apa wis ya? Ke alam gitu. Kan betul Mas? Apa sih, Das? Kupu. Sekarang ular ada di sini iki, Mbok. Kok ora wedi sih main kupu-kupu? Arep kupu mau ora wis wujud. Ini ada pembelajarannya. Kupu-kupu malam.